길 잃은 동네 마주한 태양 가라앉은 공기가 쓸쓸한 방황 스며든 햇살 맴도는 이 멜로디 언젠가의 Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah teman-teman, hari ini aku masih bisa share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak balita yang selisihnya kurang dari 2 tahun. Nah, gimana nih teman-teman semua kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dimanapun kalian berada. Amin. Nah, di sini tuh aku mau beberes lemari. Aku habis naruh baju-baju yang udah aku lipetin ya teman-teman. Terus juga aku mau lanjut buat makein baju anak-anak karena ini anak-anak tuh habis mandi pagi. Nah, di sini tuh untuk cahayanya agak gelap gitu ya teman-teman. Jadi harap dimaklumin aja. Karena emang di kamar ini tuh cahayanya nggak terlalu terang. Mungkin juga pengaruh sama lampu ya teman-teman. Lampunya itu ukurannya atau wattnya itu yang kecil. Jadi ya seperti ini, untuk penerangannya tuh kurang terang, jadi lebih ke gelap gitu. Padahal ini udah sekitar jam setengah 9-an gitu teman-teman. Jadi untuk vlog kali ini itu aku beberes di rumah mertua aku ya teman-teman yang ada di Jawa. Ini tuh anak-anak pada seneng banget kalau aku record video. Nah, udah lama banget aku tuh nggak bikin video. Jadi kalau misalkan lagi edit seperti ini tuh dubbingnya agak kelepotan ya teman-teman. Karena emang aku tuh udah libur beberapa hari. Nah, untuk usia kandungan aku juga udah makin besar, udah masuk trimester 3. Jadi aku juga udah mulai gampang capek. Kalau ngomong juga udah mulai ngos-ngosan gitu teman-teman. Nah, semoga setelah upload video ini semangat aku makin bertambah, bisa upload lagi tiap hari ya teman-teman. Pokoknya aku tuh kepingin banget sebenarnya untuk upload tiap hari seperti dulu. Tapi terkadang itu untuk semangat tuh naik turun. Jadi ya seperti ini, kadang itu kalau lagi rajin bisa upload tiap hari, tapi kalau lagi males bisa uploadnya itu beberapa hari baru upload ya teman-teman. Nah, ini untuk stok video aku juga masih ada beberapa. Ini tuh mau aku habiskan aja, nanti aku bikin video baru menjelang persalinan gitu ya teman-teman. Pokoknya untuk sekarang ini aku lagi sibuk jualan daster, juga lagi fokus ke lahiran adik bayi teman-teman. Jadi setiap pagi tuh aku pasti jalan kaki untuk mengoptimalkan atau biar adik bayinya itu cepet turun ke panggul gitu ya teman-teman. Sebenarnya sih udah masuk panggul, tapi biar makin turun, terus juga buat mancing kontraksi juga, terus mainan jimbol, jalan jongkok, pokoknya semua ikhtiar yang bisa memancing kontraksi ya aku lakukan ya teman-teman. Jadi minta doanya juga biar nanti persalinan aku tuh gampang gangsar ya teman-teman. Nah, di sini aku tuh lagi ngiket rambutnya kakak Nabila. Ini biasanya dia nggak mau diikat rambutnya ya teman-teman. Tapi untuk kali ini dia mau. Biasanya tuh dia nggak mau kalau diikat. Jadi rambutnya tuh biasanya terurai. Dan kalau pakai jilbab itu dia lebih betah sih daripada diikat rambutnya. Ini aku juga mau nyuapin adik Arka juga. Nah, di sini ada Arka itu minta jajan gitu teman-teman. Ini aku kasih. Aku juga mau beberes kamar juga. Ini sebelumnya untuk kasurnya mau aku sulakin dulu karena emang kan mesti banyak banget yang namanya kotoran-kotoran gitu ya teman-teman. Terus ini untuk bantal-bantalnya aku juga mau singkirin dulu, terus nanti aku tatain lagi. Pokoknya seperti ini sih aktivitas aku selama di rumah mertua aku. Ini tuh dulu kamarnya suami aku ya teman-teman. Jadi suami aku tuh kalau tidur ya di sini.
ini tuh masih nuansa-nuansa pas dia itu zaman bujang gitu teman-teman. Ini kalau misalkan kita kembali ke Kalimantan, biasanya yang nempatin itu ibu mertua ya teman-teman. Jadi untuk bapak mertua itu udah nggak ada, tinggal ibu mertua aja. Tapi alhamdulillah di samping itu ada mas ipar juga, rumahnya sebelahan sama ibu mertua, jadi bisa bolak-balik nengokin ibu mertua juga. Dan untuk Mbak Ipar juga di sini juga teman-teman, jadi yang misah ataupun yang merantau jauh itu cuma suami aku aja. Nah kayak ibu aku juga, bapak aku tuh udah nggak ada, jadi tinggal ibu aja. Untungnya tuh ada adik, adik itu kerja di kota aku ya teman-teman, jadi bisa nemenin ibu aku. Jadi ibu aku tuh kalau misalkan adek aku kerja ya ibu aku sendiri di rumah ya teman-teman, sepi gitu. Apalagi di tempat aku tuh saudaranya kan kebanyakan tuh nggak di daerah aku, jadi pada merantau juga. Untuk mas aku juga merantau juga ya teman-teman, jadi yang di situ tuh cuma adek aku aja yang satu yang adek aku pas gitu. Aku kan punya dua adek. Nah yang adek yang paling terakhir juga merantau juga. Pokoknya kalau udah besar-besar tuh kebanyakan pada misah-misah ya teman-teman. Makanya kalau misalkan punya anak banyak ataupun punya anak sedikit itu sama aja sebenarnya. Tapi kalau misalkan punya anak banyak itu, kalau misal yang satu nggak bisa dateng ya yang satu masih ada gitu ya teman-teman. Ya seperti itu, pokoknya disyukurin aja, mau punya anak banyak maupun punya anak sedikit itu kan titipan dari Allah dan kita harus mensyukurinya. Dan aku juga bersyukur sih, untuk aku selama 4 tahun itu langsung dikasih anak 4 ya teman-teman. Jadi aku tuh lahiran tiap tahun, yaitu bagian dari rezeki juga. Aku sih nggak ngerasa yang gimana-gimana ya teman-teman, kan ada yang repot banget gitu ya, anaknya jaraknya deket-deket, tapi ya gimana lagi, itu kan juga rezeki dari Allah. Kalau misalkan kita belum dikasih rezeki juga ya nggak bakalan dikasih ya teman-teman, walaupun kita KB ataupun nggak KB itu kalau udah dikasih rezeki ya kita bakalan dapet. Tapi kalau misalkan belum dikasih rezeki, walaupun kita ikhtiar seberapapun kerasnya ya tetap nggak dikasih. Karena rezeki berupa anak itu kan nggak bisa dibeli, kecuali kalau yang lain ya teman-teman. Kalau anak itu kan nggak bisa dibeli, pokoknya itu tuh datangnya dari Allah, jadi kita harus mensyukurinya. Nah lanjut lagi ke video aku. Ini aku tuh malah jadi curhat ya. Ini aku mau ngepel untuk kamar. Jadi aku pel tuh kamar dulu, nanti baru ruangan lain ya teman-teman. Jadi ini tuh untuk lantainya tuh masih lantai zaman dulu, zamannya suami aku tuh masih muda, yang motifnya itu motif monokrom atau hitam putih gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau di sini tuh auranya tuh masih aura zaman bujang suami aku, karena emang ini kan kamar zaman dia itu masih belum nikah gitu ya teman-teman. Nah di sini anak-anak itu banyak banget yang ngomong, karena emang kalau di tempat suami aku tuh untuk saudara-saudara itu pada ngumpul di sini. Jadi ada Pak D-nya, ada bule, itu pada ngumpul di sini semua teman-teman. Beda kalau di tempat aku. Kalau di tempat aku tuh lebih cenderung sepi, karena kebanyakan kan cuma tetangga aja. Saudara itu pada merantau, ada yang di Jakarta, ada yang di Semarang, ada yang di Kuningan. Pokoknya pada merantau jauh-jauh gitu teman-teman. Dan ibu aku tuh mbah dari ibu, orang tua dari ibu itu sebenarnya Semarang ya teman-teman, terus merantau ke Pekalongan. Yang asli orang Pekalongan itu bapak, dan ibu juga lahirnya di Pekalongan sih. Kalau anak-anak mbah itu lahirnya di Pekalongan semua, jadi ya udah asli Pekalongan gitu teman-teman. Nah di sini anak-anak itu lagi pada makan. Ini aku mau nyuapin di ruang tengah ya teman-teman. Ini tuh anak-anak
kalau makan masih aku suapin, tapi terkadang juga aku kasih sendiri sih. Jadi kalau misalkan aku pingin cepet ya udah aku suapin aja, tapi kalau misalkan aku lagi fit gitu ya aku suruh makan sendiri gitu teman-teman. Karena kalau anak-anak disuruh makan sendiri biasanya kan pada berantakan, nasinya kemana-mana. Karena aku tuh kan nggak yang sesabar kayak yang lain gitu ya. Aku tuh gampang banget marah sebenarnya. Tapi kalau orang lihat tuh kayak sabar banget gitu ya. Karena kan mereka nggak tahu juga sih di dalamnya tuh seperti apa gitu ya. Pokoknya kalau orang tuh kan lihatnya cuma sekilas aja. Nah, di sini aku tuh mau bikin mie. Ini tuh requestan suami aku minta dibikinin mie kuah gitu. Nah, aku rebus sebelahnya itu ada bekas makanan sayur bekas apa tuh namanya? Masakan sayur yang belum ditaruh di mangkok teman-teman. Nah, ini untuk tungku sebelahnya aku mau masak mie dan sambil nunggu ini aku sambil nyuci botol juga. Jadi untuk aktivitas selama di sini tuh nggak terlalu padat banget sih, karena aku kan juga sering banget jalan-jalan di sekitar sini ya teman-teman, nggak yang melulu harus ngerjain pekerjaan rumah. Ya paling kalau ngerjain pekerjaan rumah itu masak, bantuin masak, terus nyapu, ngepel, sama ya sekedarnya aja lah, nggak yang terlalu repot banget kayak di Kalimantan. Kalau di Kalimantan kan kita apa-apa sendiri gitu teman-teman. Kalau di sini kan ada ibu mertua juga, jadi aku tuh bantuin. Dan ini untuk mie aku tuh udah mateng. Terkadang tuh aku bingung ya mau ngomong apa kalau udah kelamaan nggak dubbing. Jadi kadang tuh ngomongnya tuh ngalor ngidul, tapi semoga kalian tetap menikmatin video aku ya teman-teman. Semoga video aku tuh bisa menginspirasi buat kalian semua, dan jangan bosen-bosen untuk nontonin video aku ya teman-teman. Oh ya, buat kalian yang mau daster-daster aku nanti bisa di order ya teman-teman. Nanti aku cantumin nomor WA aku ada di deskripsi box sih untuk nomor WA aku ya teman-teman. Jadi buat kalian yang ada di daerah Jawa ataupun di luar Jawa bisa banget japri aku kalau mau daster-daster yang aku pakai. Jadi untuk saat ini tuh aku emang lagi fokus ke jualan daster gitu ya teman-teman. Selain fokus ke lahiran, aku tuh nyambi-nyambi buat jualan daster karena aku juga penggemar daster. Jadi sehari-hari tuh aku lebih sering pakainya daster daripada baju yang lain. Entah itu buat keluar ataupun buat di rumah. Itu bisa banget ya teman-teman order di tempat aku. Insya Allah untuk bahannya itu halus, lembut. Tapi kalau untuk bahan daster itu kebanyakan rayon ya teman-teman. Untuk sifat rayon sendiri itu nggak terlalu tebel, tapi kalau yang rayonnya bagus itu dia walaupun tipis itu lembut, terus juga nggak panas gitu teman-teman. Kan sekarang juga banyak yang daster 100.000 dapat 5, ada yang 100.000 dapat 3. Itu bahannya beda ya teman-teman, sama-sama rayon tapi beda. Pokoknya kalau yang rayon itu teksturnya emang nggak terlalu tebel. Kalau yang tebel tuh bahan twill gitu teman-teman. Nah, aku tuh emang kemana-mana itu selalu pakai daster, keluar rumah, ke mall, itu aku selalu pakai daster teman-teman. Tapi ya dasternya disesuaikan, kalau misalkan mau ke mall ya dasternya yang beda gitu ya teman-teman. Kalau di rumah ya yang buat di rumah, yang pendek-pendek gitu biasanya. Nah, ini aku mau metikin kangkung. Di sini tuh masih murah-murah banget ya. Kalau di Jawa tuh emang shock harga gitu teman-teman. Biasanya kalau di Kalimantan itu kangkung harganya 5.000 sampai 6.000 iketan kecil. Di sini itu murah banget 2.500, iketannya besar banget segini teman-teman. Nah, ini kakak Nabila juga bantuin aku buat nyapu. Ini kakak Nabila tuh lagi nyapu
sepupu di area dapur. Dia tuh seneng banget sih kalau misalkan bantuin aku buat bersih-bersih kayak gini. Jadi ya udah, Kakak Nabila tak suruh nyapu aja di dapur karena tadi dia tuh minta kalau lihat mamahnya lagi beberes itu mintanya tuh bantuin gitu teman-teman. Tapi terkadang aku kalau lagi capek banget ya nggak tak bolehin karena biar cepet selesai. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.